pada hari Senin tanggal 30 September 2025, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung telah melanda desa Pasirandu, Warung Kandang. Beberapa rumah roboh, akses jalan tertutup, dan korban ditemukan di lokasi reruntuhan. Tim tanggap darurat desa segera mengaktifkan posko lapangan dan menerapkan sistem Command, Control, Coordination, Communication. Dijalankan langsung untuk menyelamatkan korban, mengelola informasi, dan memastikan setiap langkah terkoordinasi. Inilah detik-detik angin puting beliung yang memporak-porandakan atap rumah warga. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga. Warga terdampak melaporkan adanya korban tertimpa reruntuhan. Halo Pak, atap rumah kami roboh. Ada yang tertimpa, kami butuh bantuan segera. Tenang Bu, saya Irgi dari tim tanggap darurat. Lokasi presisnya di mana? Di RW 4, Desa Pasirandu, Warung Kondang, Pak. Banyak puing berserakan, beberapa warga masih terjebak di dalam rumah, termasuk keluarga kami sendiri. Baik, bisakah Anda jelaskan berapa korban yang tertimpa dalam kejadian tersebut? Untuk jumlah korbannya saya kurang tahu, tetapi di dalam rumah saya terdapat 3 orang yang masih terjebak. Ada yang mengalami luka-luka akibat tertimpa genteng, runtuhan bangunan, serta materai runtuhan lainnya saat kejadian berlangsung. Terima kasih infonya, kami akan segera ke sana. Setelah menerima laporan awal dari warga, Ketua Tim IRGI segera melakukan asesmen situasi. Rekan, angin puting beliung telah merusak rumah warga di RW 04 Desa Pasirandu, Warung Kondang. Posko utama terdapat di lapangan Desa Pasirandu. Semua aktifkan protokol tanggap darurat. Ramdan, kamu sebagai koordinator medis, atur zona triase dan alur penanganan korban. Siapa? Bila pastikan logistik tersedia, kita butuh tanduk, perban oksigen, dan bidai. Sedang saya hitung Pak, permintaan tambahan sudah dikirim ke gudang logistik kecamatan. Pan, dokumentasi dan strap awal segera dikirim ke BPBD dan Puskesmas. Baik Pak Irgi, saya mulai dokumentasikan dan kirim sitrep ke grup koordinasi. Saya juga akan siapkan pengumuman untuk warga agar tetap tidak panik. Tim medis mulai bersiap menuju lokasi. Tim komunikasi mulai mencatat kondisi korban dan menyebarkan informasi ke pihak eksternal. Bu, bangun Bu, Bu. Pasien Ibu Era tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nadi tidak teraba, tidak ada napas, tidak ada juga respon, terdapat luka berat di kepala dan juga tangan akibat tertimpa dinding rumah. Saya akan melakukan dokumentasi dan pemeriksaan jenazah, serta koordinasi dengan tim pemeriksaan jenazah.
Pasien tidak sadar, tidak ada napas spontan, nadi teraba lemah, dada tampak memar luas akibat tertimpa asbes, warna kulit tampak pucat kebiruan. Saya akan melakukan tindakan CPR. Ramdan, tolong bantu saya untuk siapkan oksigen dan AED. Tolong Bu, tolong kaki saya sakit Bu. Pasien Ibu F sadar, mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan, ada deformitas dan pembengkakan, tidak ada pendarahan aktif, tertimpa balok kayu saat di luar. Saya akan melakukan tindakan imobilisasi dulu untuk mencegah pergerakan dan observasi lanjut. Penetapan zona dilakukan. Bazrul dalam kondisi kritis, Fitri mengalami cedera, sedang Jihan luka ringan dan Resnam dinyatakan meninggal. Komunikasi publik dilakukan untuk menjaga ketenangan warga. Baik, kita evaluasi cepat. Triase berjalan baik, logistik responsif, komunikasi lancar. Tapi akses jalan terputus akibat pohon tumbang. Kita perlu SOP evakuasi reruntuhan dan transformasi alternatif. Kita juga butuh SOP triase angin puting beliung yang mempertimbangkan trauma benda jatuh dan gangguan pernapasan. Saya usulkan penempatan logistik cadangan di titik-titik tinggi. Saya akan buatkan infografis, alur rujukan, dan SOP komunikasi publik untuk simulasi berikutnya. Baik rekan-rekan, di sini ada penataan zona dan manajemen triase, yang dimana penataan zona ini dibagi sesuai dengan tingkat kegawat daruratan pasien. Ada zona hitam untuk pasien meninggal, zona merah untuk kritis, kuning untuk cedera sedang, hijau untuk luka ringan. Hitam ini pasien meninggal dikarenakan tertimpa reruntuhan bangunan, yang dimana dia saat mengevakuasikan dirinya terjebak di dalam rumahnya. Zona merah ini, pasien tidak sadar, nadi teraba lemah. Pada saat pengevakuasian, pasien ditemukan tertimpa asbes yang mengakibatkan luka pada bagian dada cukup luas. Untuk zona kuning, pasien ditemukan tertimpa pohon yang mengakibatkan fraktur pada kaki sebelah kanan, namun saya dan rekan saya sudah melakukan pembidaian. Untuk zona hijau, pasien menghampiri kami untuk meminta bantuan mengobati luka pada tangannya yang terkena serpihan kaca jendela. Terima kasih Pak Bu, penanganannya sangat cepat dan ramah. Iya, sama-sama.
tetap waspada dan jaga kesehatan. Dokumentasi korban sudah saya ambil, sitrep kedua sudah dikirim ke BPBD dan Puskesmas, grup warga juga sudah saya update. Warga RW 04 harap tetap tenang, segera menuju titik kumpul di halaman desa. Jangan kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman. Pasien triase merah berhasil respons setelah dilakukan CPR. Saya di mana? Bapak sudah sadar, kami sebentar lagi akan rujuk Bapak ke RSUD Sayang. Kita monitor saturasi oksigen dan posisi tubuh selama transportasi. Jangan lepas oksigen. Baik. Ketua Tim IRGI menutup simulasi dengan pesan kewaspadaan dan ajakan menjaga kesehatan, menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi bencana.